Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari sini kita dari perwakilan dari kelompok 6 akan membawakan presentasi Obligation Law mengenai materi dari Overmah. Nah, untuk perkenalan terlebih dahulu dari kelompok 6 itu ada anggota yang mana yang pertama di Jeremy Javanya, kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, Desta Syawsindra Putri, ada Hari Ivander, Kristiandi, dan ada Hatta Carya, dan terakhir ada Asyafa Rizky Amanda. Nah, langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu pengertian Overmah yang akan dijelaskan oleh Jeremy. Pada Jeremy, silakan. Baik, terima kasih Destasya atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian Overmah. Keadaan memaksa berasal dari istilah Overmah atau force majeure. Overmah merupakan keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Keadaan itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Jadi, debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan dan keadaan memaksa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Overmah dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi, overmah ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun dasar hukum disebutkan dalam pasal 1244 KUH Perdata. Kemudian, disebutkan juga dalam pasal 1245 KUH Perdata, berdasar pada kedua pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah ketika debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka, debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Sekian pengertian Overmah dari saya kembalikan kepada Destasya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeremy atas penjelasannya mengenai pengertian dari Overmah. Selanjutnya kita akan beralih ke macam-macam Overmah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini untuk macam-macam Overmah itu terdapat dua teori atau ajaran, yang mana yang pertama adalah ajaran keadaan memaksa objektif atau absolut, dan yang kedua adalah keadaan memaksa subjektif atau relatif. Yang pertama itu keadaan objektif atau absolut, di mana suatu keadaan ini menceritakan bahwa debitur ini sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada si kreditur. Adapun dalam ajaran yang objektif ini, pemikiran para ahli tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang tidak mungkin dihindarkan. Contoh dari kasusnya nih, ada debitur yang harus berprestasi, kemudian menyerahkan rumahnya kepada kreditur. Namun, tiba-tiba tanah rumah tersebut longsor, dan rumah tersebut hancur tertimbun tanah. Nah, sehingga siapapun yang mengalami peristiwa seperti itu tidak mungkin dapat memenuhi prestasinya. Itu contoh dari keadaan objektif atau absolut. Bagaimana dengan teori dari keadaan relatif? Nah, keadaan ini memaksa, keadaan subjektif ini, keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi. Tetapi, praktis menghadapi kesukarannya begitu berat dan harus dengan pengorbanan yang banyak atau ada faktor difikultas. Sehingga dalam keadaan yang demikian itu, kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Contoh kasusnya, ada seorang solois nih, telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu acara. Tetapi, beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa orang tuanya meninggal dunia. Di sini, jika dia ingin mengunjungi orang tuanya yang telah meninggal, maka si penyanyi ini harus mengorbankan acara tersebut atau bisa disebut tidak memenuhi prestasi. Gitu. Itu contoh-contoh dari macam-macam dari Overmah yang bisa kita simpulkan. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur Overmah nih. Akan dijelaskan oleh Hari Ivander. Kepada Hari, untuk dipersilakan. Baik, terima kasih Destasya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari Overmah. Adapun unsur-unsur Overmah atau keadaan memaksa berdasarkan pasal 1244, pasal 1245, pasal 1444, pasal 1445 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitur. Yang ketiga, tidak ada itikat buruk dari debitur. Yang keempat, adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur. Yang kelima, keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. Yang keenam, jika prestasi dilaksanakan, maka akan terkena larangan. Yang ketujuh, keadaan di luar kesalahan debitur. Yang kedelapan, debitur tidak gagal berprestasi atau menyerahkan barang. Yang kesembilan, kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun. Terakhir adalah debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Dengan adanya Overmah, mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi terhenti. Ini berarti bahwa kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai. Resiko tidak beralih pada debitur. Jadi, dengan adanya Overmah, tidak melenyapkan adanya perikatan, hanya menghentikan berlakunya perikatan. Hal ini penting bagi adanya Overmah yang bersifat sementara. Dalam suatu perjanjian timbal balik, apabila salah satu dari pihak karena Overmah terhalang untuk berprestasi, maka lawan juga harus dibebaskan untuk berprestasi. Demikian merupakan penjelasan unsur-unsur Overmah dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Destasya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Hari atas penjelasannya mengenai unsur-unsur overma. Kita move ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk overma. Bentuk-bentuk ini akan dijelaskan oleh Hatta Acarya. Kepada Hatta, dipersilahkan. Terima kasih Tasya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk overma. Bentuk-bentuk overma ada dua. Yang pertama adalah keadaan memaksa bentuk yang umum. Lalu yang kedua adalah keadaan memaksa bentuk khusus. Keadaan memaksa bentuk yang umum ada beberapa macam, seperti keadaan iklim, misalnya ada hujan deras yang mengakibatkan suatu prestasi menjadi batal. Lalu yang kedua ada gempa bumi, kebakaran, angin puting beliung, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kehilangan, membawa barang untuk pemenuhan prestasi di dalam perjalanan ternyata hilang atau tidak tahu kemana. Lalu yang keempat ada pencurian, barang yang akan digunakan pemenuhan prestasi sudah disimpan ternyata telah diambil oleh orang lain. Lalu yang kedua, keadaan memaksa bentuk khusus. Keadaan bentuk khusus terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah karena undang-undang atau tindak pemerintah, peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya situasi khusus di dalam suatu pemerintahan. Lalu yang kedua ada sumpah. Adanya sumpah kadangkala menimbulkan keadaan memaksa overma, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi dipaksa untuk tidak memenuhi prestasinya. Lalu yang ketiga ada perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan di pasal 1367 KUH Perdata. Seseorang yang tidak bertanggung jawab sendiri akan diwakilkan oleh walinya. Ada juga orang tua dan wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anaknya. Lalu majikan-majikan yang bertanggung jawab atas urusan-urusan dari kerugian yang diakibatkan oleh pelayannya. Lalu ada guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang dilakukan oleh murid-murid. Lalu yang keempat ada sakit. Lalu yang kelima ada pemogokan buruh. Adanya pemogokan buruh dapat dijadikan dasar untuk menyatukan dalam keadaan memaksa atau overma. Namun harus diperhatikan bahwa hal ini didasari karena adanya solidaritas. Lalu yang keenam adanya tidak punya uang. Keadaan tidak punya uang yang dimaksud di sini adalah karena betul-betul sudah dalam keadaan pailit, berdasar keputusan pengadilan sehingga betul-betul dalam kondisi hancur lebur perusahaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Sasha. Baik, Hatta, terima kasih atas penjelasannya mengenai bentuk-bentuk overma. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu hapusnya perikatan. Sebelum kita masuk ke hapusnya perikatan nih, ada yang mau dibahas mengenai dari bentuk-bentuk overma ini. Karena adanya bentuk-bentuk overma, tentu adanya akibat dari overma. Nah, dari akibat ini akan dijelaskan oleh Hari Ivander. Pada Hari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Destasya. Saya akan menjelaskan tentang akibat dari overma. Merujuk dari ketentuan pasal 1245 KUH Perdata telah dituliskan sumber akibat suatu overma, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi atau schadevergoeding. Akan tetapi jika overma dihubungkan dengan tujuan perjanjian, bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang akan hapus. Sampai pada keadaan overma itu terdapat dua hal yang menjadi akibat overma, yaitu satu, pembebasan debitur membayar ganti rugi atau schadevergoeding. Yang kedua, membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi atau NAFOMI. Sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Segala akibat yang muncul dari perjanjian dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan pihak penyewa tidak dapat dikenakan ganti rugi apapun dalam keadaan overma yang terjadi di luar kelalaiannya. Demikian merupakan penjelasan mengenai akibat dari overma. Saya kembalikan kepada Destasya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hari atas penjelasannya mengenai akibat-akibat dari overma. Nah, langsung nih kita masuk ke hapusnya perikatan. Ini akan dijelaskan oleh Asyafa Rizky. Kepada Asyafa, waktu dipersilakan. Terima kasih Destasya atas kesempatannya. Dari pembahasan overma pasti kita juga ada hubungannya dengan hapusnya perikatan. Di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 10 syarat hapusnya perikatan. Yang pertama, hapusnya perikatan karena pembayaran. Lalu ada juga hapusnya perikatan karena penawaran atau pembayaran tunai. Yang ketiga, ada hapusnya perikatan karena pembaruan utang yang terjadi dengan beberapa cara di antaranya. Jika debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan di kreditur untuk menggantikan utang yang lama yang dihapuskan. Lalu yang kedua, jika terdapat debitur baru yang ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang mana debitur lama dibebaskan utangnya oleh kreditur. Yang ketiga, jika karena adanya perjanjian baru, kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama. Lalu, macam keempat dari syarat hapusnya perikatan yaitu hapusnya perikatan karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, hapusnya perikatan karena pencampuran utang. Yang keenam, hapusnya perikatan karena pembebasan utang. Yang ketujuh, hapusnya perikatan karena musnahnya barang utang. Dan yang kedelapan, ada hapusnya perikatan karena kebatalan dan pembatalan.
Yang ke-9, hapusnya perikatan karena suatu syarat batal. Lalu yang terakhir, hapusnya perikatan karena lewat waktu. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai overmah. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu adalah dalam hukum perikatan terdapat juga istilah overmah atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini berasal dari istilah overmah atau force majeure. Overmah merupakan keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Keadaan itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Jadi debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan dan keadaan memaksa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Demikian dari saya kembalikan kepada Dedes. Terima kasih. Baik, terima kasih Ara atas penjelasannya mengenai hapusnya perikatan dan juga kesimpulan dari materi overmah ini. Untuk sebelum penutupan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kelompok 6 mengenai overmah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.